Siklus biogeokimia berasal dari kata siklus yang artinya aliran, bio yang artinya makhluk hidup, geo yang berarti bumi, dan kimia yang berarti reaksi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa siklus biogeokimia berarti aliran zat atau materi dari makhluk hidup ke lingkungan kembali lagi ke makhluk hidup karena adanya suatu reaksi. Secara umum terdapat 6 zat atau materi yang mengalami siklus biogeokimia, antara lain oksigen, air, karbon, sulfur, nitrogen, fosfor. Tapi dalam pembahasan kali ini, kita hanya berfokus kepada siklus air, siklus oksigen, dan siklus karbon. %70 bagian tubuh makhluk hidup merupakan air. Begitu juga dengan bumi. 70% bagiannya adalah air, baik di darat, laut, ataupun udara. Air yang dalam bentuk cair, baik dalam tubuh makhluk hidup ataupun di bumi, akan terus mengalami penguapan dan berubah wujud ke dalam bentuk gas menuju atmosfer. Kemudian uap air akan mengalami kondensasi sehingga terbentuklah awan yang secara kontinu terus mengalami kondensasi hingga akhirnya awan tersebut jenuh dan mengalami presipitasi. Yaitu peristiwa jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk air yang biasa kita sebut sebagai hujan ataupun dalam bentuk kristal. Hujan yang jatuh ke bumi akan mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah, diserap oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, dan digunakan juga oleh makhluk hidup yang heterotrof untuk minum. Hasil fotosintesis kemudian digunakan kembali oleh makhluk hidup lainnya, dan terbentuklah sebuah siklus air. Siklus oksigen erat kaitannya dengan siklus air yang kita bahas sebelumnya. Hasil fotosintesis tumbuhan berupa oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Di dalam tubuh, O2 akan digunakan sebagai bahan bakar makanan untuk menghasilkan energi. Dan sisa hasil pembentukan energi tersebut berupa karbon dioksida akan dikeluarkan melalui proses pernafasan. Kemudian, karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil pernafasan ataupun hasil pembakaran pabrik akan digunakan kembali oleh tumbuhan sebagai bahan bakar fotosintesis, dan terbentuklah siklus oksigen. Hasil fotosintesis yang dilakukan tumbuhan tidak hanya berupa oksigen, tetapi juga karbohidrat yang merupakan makanan bagi seluruh organisme termasuk tumbuhan. Organisme heterotrof akan memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Herbivora atau omnivora akan memakan tumbuhan yang merupakan produsen, sedangkan karnivora atau omnivora akan memakan herbivora. Dalam rantai makanan ini akan terjadi perpindahan karbohidrat dari produsen sampai ke karnivora. Karbohidrat yang dimakan akan dibakar oleh oksigen sehingga menghasilkan energi dan zat sisa yang berupa karbon dioksida yang akan dikeluarkan oleh tubuh ke atmosfer melalui proses pernafasan. Kemudian karbon dioksida yang berada di atmosfer akan diserap oleh organisme produsen, yaitu tumbuhan dan protista mirip tumbuhan, untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis, dan terciptalah siklus karbon.